Ketika adikku pulang, bab 34. Aku dan Bang Agam menginap di hotel tidak jauh dari restoran Pak Wijaya. Kami terpaksa tidak pulang karena kontrak kerja dengan Pak Bara belum ditandatangani. Sebab tadi kondisi Manda sangat kacau. Pak Bara meminta maaf dan akan melanjutkannya besok. Aku dan Bang Agam setuju, kasihan juga Manda, dia sangat tertekan dan tersiksa. Selesai salat Isya, Bang Agam memintaku untuk duduk di sisinya. Dia sedang duduk sambil bersandar ke kepala ranjang. Aku segera mendekatinya. Dek, sebenarnya aku udah berbicara soal Aksa kepada Pak Bara sebelum kita kesini. Bicara gimana maksudnya? Aku sempat membatalkan kerjasama ini demi hubungan Aksa. Aku benar-benar tidak bisa bahagia di atas penderitaan adikku sendiri. Tetapi Pak Bara memiliki rencana lain. Aku semakin merapatkan tubuh dengan Bang Agam. Dia memelukku dari samping, sesekali mencium rambutku yang terurai. Kata Bang Agam, Pak Bara sudah memikirkannya sangat matang. Kalau kerjasama ini akan tetap berlangsung tanpa ada kaitannya dengan hubungan asmara antara Manda dan Aksa. Namun beliau tetap akan melarang putrinya untuk kembali dekat dengan adik iparku itu karena ingin melihat sampai mana kesungguhannya untuk berubah. Pak Bara tidak akan tenang melepaskan Manda kepada lelaki seperti Aksa. Bang Agam mendengarkan kalimat demi kalimat yang diucapkan Pak Bara. Beliau sangat kecewa dengan perangai Aksa. Padahal ayah Manda itu sudah berniat akan memberikan salah satu usahanya untuk dikelola oleh Aksa dan Manda nanti saat mereka resmi menikah. Akan tetapi calon menantunya malah tersandung kasus hutang piutang. Suamiku pun meminta maaf atas kejadian itu. Dia juga berjanji akan mengarahkan adiknya ke jalan yang benar, yaitu menghukumnya menjadi pelayan agar dia tahu rasanya berjuang keras dari bawah tanpa bantuan siapapun. Bekerja di kantor dan di restoran pun Aksa tidak dibayar sama sekali. Dia hanya diberi makan sehari 2 kali. Jika dia ingin membeli sesuatu, hanya mengandalkan uang tips dari pengunjung atau karyawan di kantor. Bang Agam mengakhiri ceritanya seraya mengembuskan napas panjang perlahan. Aku sedikit bernapas lega setelah tahu semuanya. Jadi masih ada kesempatan untuk Aksa dan Manda kembali. Toh Pak Bara hanya menguji kesungguhan adik iparku itu. Tapi Bang, kata Pak Bara tadi Manda akan menikah sebulan lagi. Apa benar? Jika dalam waktu sebulan Aksa tidak menunjukkan tanda-tanda berubah, Pak Bara akan menjodohkan Manda. Mau tidak mau gadis itu tak bisa menolak. 1 bulan? Mana mungkin seorang bisa berubah begitu cepat, Bang? Aku melayangkan protes. Kan kataku juga jika tak ada tanda-tanda, Dek. Ya kalau Aksa sedikit saja terlihat perubahan dalam sikapnya, Pak Bara akan membatalkan perjodohan itu. Aku berdoa semoga Manda dan Aksa berjodoh. Sungguh melihat mereka itu seperti aku dan Bang Agam. Ikatan cinta dalam diri mereka sangat kuat. Aksa beruntung dicintai oleh Manda, gadis yang mau menerima dan memaafkan semua kesalahannya. Pagi ini aku dan Bang Agam sudah berada di kantor Pak Bara. Bangunan tinggi menjulang dan mewah ini membuatku kagum. Manda benar-benar anak sultan ternyata. Kami melangkah menuju resepsionis dan memberitahukan sudah mempunyai janji dengan Pak Bara. Salah seorang karyawan mengantar kami sampai ke ruangan beliau yang berada di lantai teratas. Ini ruangannya Pak, silahkan, ucap karyawan itu lalu bergegas pergi. Bang Agam mengetuk pintu. Tidak lama kemudian terdengar suara Pak Bara mempersilahkan masuk. Kami menunduk hormat seraya tersenyum. Pak Bara menghampiri kami lalu berjabat tangan dengan Bang Agam. Kami dipersilahkan duduk di sofa yang ada di tengah ruangan. Maaf, kalian harus repot-repot datang kemari, ujar Pak Bara basa-basi. Tidak apa-apa Pak, saya justru senang bisa menginjakan kaki di sini. Semoga saya bisa membangun kantor besar macam kantor Bapak ini, sahut Bang Agam. Aku mengaminkan doa suamiku. Tidak ada yang tidak mungkin asal kita mau berusaha dan berdoa. Setelah berbasa-basi, Pak Bara mengambil dokumen yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Bang Agam membacanya dengan teliti. Setelah beberapa menit, barulah suamiku membubuhkan tanda tangan di atas materai tersebut. Selamat Pak, semoga kita bisa menjalin kerjasama dengan baik, lancar, dan berkah, ucap Pak Bara. Amin, sama-sama Pak, terima kasih atas kepercayaannya pada produk saya. Bang Agam dan Pak Bara berjabat tangan seraya tersenyum manis. Alhamdulillah, semoga ini langkah awal yang baik untuk kemajuan usaha suamiku. Setelah urusan inti selesai, aku menanyakan kabar Manda. Dari semalam, aku sangat khawatir kepada gadis itu. Tidak dipungkiri rasa sayang sudah tumbuh dalam hatiku untuk Manda. Begitulah dia, masih belum bisa menerima putus dengan Aksa. Seharian kemarin, ia mengurung diri di kamar, sahut Pak Bara lesu. Kita berdoa saja yang terbaik untuk Manda dan Aksa, Pak. Bang Agam menjawab demikian.
Setelah selesai berbincang, kami pamit undur diri. Bang Agam ingin mengajakku ke perusahaan Pak Wijaya. Dia ingin melihat kinerja adiknya di sana. Aku sangat bersemangat sebab bisa melihat wajah kesal Aksa, tetapi tidak bisa melawan. Biasanya dia yang akan semena-mena kepada orang lain. Sekarang malah dia yang akan diperlakukan seperti itu. 20 menit menempuh perjalanan, akhirnya kami sampai di sebuah gedung yang begitu megah. Tinggi bangunan tidak kalah dengan kantor milik Pak Bara. Bang Agam memintaku untuk menggandeng lengannya. Dia manis sekali. Aku dan Bang Agam sudah seperti pemilik perusahaan saja. Bagaimana tidak, aku mengenakan gaun mahal berwarna putih yang panjangnya di bawah lutut dan berlengan pendek. Satu set perhiasan emas putih menghiasi tubuhku. Sepatu hak tinggi berwarna senada dengan pakaian membuatku semakin memukau. Aku sengaja menggerai rambut hitamku agar terlihat lebih cantik. Sementara itu, Bang Agam mengenakan setelan jas biru tua. Kemeja yang pas membalut tubuhnya membuat ketampanannya semakin bertambah. "Kamu sangat cantik," bisik Bang Agam. Entah sudah berapa kali dia mengatakan hal yang serupa. Sejak berangkat dari hotel sampai sekarang di sini, Bang Agam mengatakan hal itu. Aku menjadi tersipu. "Malu Bang, nanti didengar orang lain," sahutku pelan. Bang Agam tersenyum manis. Kami sudah memasuki lobi kantor. Tidak seperti di tempat Pak Bara yang harus ke resepsionis dulu. Di kantor Pak Wijaya, Bang Agam langsung saja menaiki lift. Beberapa kali kami berpapasan dengan karyawan. Mereka menyapa seraya menunduk. Aku menjadi risih mengapa mereka sangat menghormati suamiku. "Abang, kenapa mereka menunduk gitu? Aku jadi malu," tanyaku seraya keluar dari lift. "Karena aku tangan kanan Pak Wijaya, Dek. Mereka sudah mengenalku cukup lama." Pantas saja kalau begitu. Sesampainya di depan ruangan Pak Wijaya, Bang Agam mengetuk pintu. Suara sahutan dari dalam mempersilahkan kami untuk masuk. Baru kali ini aku melihat Pak Wijaya dengan setelan kantor. Walau sudah tua, beliau masih terlihat gagah dan tampan. Aku menanyakan kabarnya seraya berjabat tangan. Aku duduk di samping Bang Agam. Dia langsung berbincang mengenai bisnis dan tugas dari Pak Wijaya. Ya, suamiku masih mengabdi kepada beliau. Hanya saja sekarang bukan menjadi pembantu yang membersihkan kolam renang atau halaman rumah. Tetapi tugasnya lebih berat dari itu. Ya, suamiku masih membantu Pak Wijaya mengurus beberapa hal yang penting. Misal bertemu klien ketika Pak Wijaya tidak bisa hadir. "Minta Aksa untuk kemari sambil membawa 2 cangkir kopi dan 1 cangkir teh," ucap Pak Wijaya melalui telepon yang berada di dekatnya. "Bagaimana dia, Pak? Apa ada perubahan?" tanya Bang Agam. "Saya rasa belum, Gam. Ya, kurang lebih baru 1 minggu kan dia di sini. Saya yakin lama-lama dia akan berubah." Ya, aku dan Bang Agam pun mengharapkan hal demikian. Semoga Allah segera memberi hidayah kepada adik iparku itu. Tidak lama kemudian pintu diketuk. Pak Wijaya mempersilahkan masuk. Aksa tertegun sejenak saat melihat kami. Aku tersenyum menyeringai pun Bang Agam. "Kenapa kau malah terdiam begitu? Saya haus, mana tehnya?" ucapku seraya menahan tawa. Aksa berjalan seraya mendengkus kesal. Lalu dia menaruh cangkir-cangkir itu dengan mata masih menatap kesal ke arahku. "Jangan pergi dulu," cegah Pak Wijaya saat melihat Aksa memutar tubuh. "Belikan saya makanan, ini uangnya." Pak Wijaya memberikan selembar uang 100.000. Aksa mengambilnya lalu bergegas pergi. Seakan tahu rencana bosnya, Bang Agam mengajakku untuk mengikuti Aksa. Pak Wijaya tersenyum jahat lalu meminum kopinya. Benar saja, Aksa dikerjai oleh karyawan lain. Dia disuruh membersihkan lantai. Di sana sudah ada air yang menggenang. Sepertinya saat diminta ke lantai atas, Aksa sedang mengepel. Adik iparku dimarahi oleh atasannya. "Kamu gimana sih? Kalau kerja selesaikan satu-satu. Taruh ember sembarangan, jadi becek kan? Cepat bersihkan," sentak lelaki berkemeja salur. "Tapi saya diminta beli makanan oleh Pak Wijaya," sahut Aksa. "Kamu melawan sama saya? Cepat bersihkan." Aksa mengembuskan napas kasar. Aku dan Bang Agam yang berdiri tidak jauh darinya menahan tawa. Lelaki tadi mengangkat jempolnya ke arah Bang Agam seraya tersenyum. "Aksa, Mbak bisa minta tolong nggak?" Kini wanita berhijab menghampiri Aksa. "Mbak nggak lihat saya sedang repot," sembur Aksa. "Hei, kamu kan memang pesuruh. Jadi wajar saja kalau kita di sini minta bantuan," timpal seorang wanita berkemeja biru langit. Aksa memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali seraya bertanya, "Mau minta tolong apa?" "Saya lapar, belikan makanan ya, ini uangnya." Wanita berhijab itu memberi uang 10.000. 10.000? Cukup buat beli apaan, Mbak? Tanya Aksa dibumbui rasa jengkel. "Terserah, yang penting bisa bikin kenyang dan enak pastinya."
Wanita itu melenggang pergi, lalu dia pun mengangkat kedua jempolnya kepada Bang Agam. Suamiku tertawa puas tanpa suara. Kampret emang, gerutu Aksa seraya menendang ember di sampingnya. Tawaku dan Bang Agam pecah seketika saat Aksa sudah pergi. Aduh, bisa-bisanya anak manja tukang hura-hura pekerja kantoran sekarang menjadi pesuruh. Karyawan yang tadi pun ikut tertawa melihat wajah masam Aksa. Duh, adik iparku, kasihan sekali nasibnya.